syahida asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'du. Eh, para hadirin Jum'iyah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini waktu Indonesia Barat ya jam 6 kita akan melaksanakan seperti biasa taklim Jumat ya, yang pada hari ini adalah pekan yang ke-141. Untuk itu mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin dan rahmatnya kita bisa bergabung dalam forum Jum'iyah pengajian KBPI yang sudah berlangsung 141 kali. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Kanda Yunda hadirin yang berbahagia, pada pagi hari ini topik kita adalah eh, apa tentang rasionalitas hukum Islam dan moderasi beragama yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Ferry Ramadansah LC MA PhD. Beliau adalah perwakilan KBPI di luar negeri di Mesir, yang di Mesir pada saat ini ya sekitar jam 2 lewat ya. Kita di sini sudah pagi. Pak Mansur di Papua sudah lari-lari ini ya. Alhamdulillah karena izin Allah kita semua bisa berkumpul dalam Jum'iyah. Untuk itu kepada Ustadz Ferry dipersilahkan untuk menyampaikan materinya. Seperti biasa paparan sampai jam 6.45 dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab ya selama 15 menit, kecuali memang nanti ada waktu narasumber untuk merespon lebih dari waktu yang sudah ditentukan ya jam 7 ya. Kalau ada tambahan-tambahan mudah-mudahan bersedia. Untuk itu kepada Ustadz Ferry Ramadansah dipersilahkan. Baik, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih sebelumnya kepada Kanda, Yunda, Bapak Ibu, seluruh pengurus, baik di pengurus pusat KBPI maupun para pengurus ataupun KBPI yang ada di seluruh Nusantara. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Pertama, tak lupa kita berikan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini, kalau saat ini di Indonesia sudah pukul 6 Pak ya. Di Mesir saat ini baru pukul 2 dini hari. Dan alhamdulillah dengan masing-masing kesibukan yang sangat padat bagi kita semua, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bersilaturahim tatap muka dalam kegiatan rutin pengajian kita yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini. Salawat berserta salam kita berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu, Kanda Yunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya mohon izin dan mohon maaf karena ini merupakan kali pertama saya untuk bisa bertemu secara tatap muka walaupun online dalam agenda silaturahim kajian KBPI yang sesungguhnya sudah lama informasi yang kita dapatkan, cuma karena perbedaan jarak dan waktu yang terkadang membuat hambatan bagi kita untuk bisa turut hadir. Tapi ala kulli hal ini merupakan kesempatan yang sangat
berbahagia bagi saya secara pribadi karena saya bisa turut hadir di tengah-tengah para Kanda Yunda, Bapak Ibu sekalian, guru-guru kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berbincang santai di pengajian pagi kali ini. Dan untuk tema seperti yang sudah kita sampaikan bahwa eh, saya sebut ini sebagai bincang santai atau diskusi ringan kita saja. Kita sedikit mencoba eh, mengulang kaji dari apa yang sesungguhnya sejak mungkin kalau kita mau bernostalgia saat kita dulu sempat mengikuti training di PI itu ada sebuah materi. Jadi tema ini kemudian muncul diulas ketika di Besda yang kita sebut pelajar Islam Indonesia itu ada satu identik ketika berbicara tentang Islam, maka dia akan berbicara tentang pengetahuan begitu. Kesempatan yang berbahagia ini saya ingin sedikit berbincang santai semua para hadirin Kanda Yunda sekalian. Mudah-mudahan nanti mungkin ada insight-insight baru dari diskusi kita ini buat khususnya buat saya pribadi gitu ya. Dan mudah-mudahan ada manfaat untuk kedepannya buat kita semua. Dan sehubungan karena memang background saya adalah atau syariah, maka saya mengangkat tema ini dan nah sebenarnya yang ingin saya sampaikan satu ke satu kita selaraskan itu. Jadi ketika kita berbicara tentang Islam, maka Islam yang ada yang kita sebut dengan syariat, sikap dalam itu sendiri ciri khas yang beragama. Namun sebelum Anda Yunda sekalian untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, mungkin mohon bantuan. Madansa, saya asli kelahiran Medan dan untuk pendidikan saya di S1 saya sempat tahun 2000, melanjutkan pendidikan di S2 tahun 2013 selesai dan di tahun 2023 yang lalu bulan November saya menyelesaikan pendidikan S3 saya di Universitas Kairo yang ada di Mesir. Dan alhamdulillah karena aktivitas saya mulai mengenal PII itu di saat saya waktu S1 di Mesir ya sejak tahun 2009. Ya, sejak tahun 2003 gitu hingga 2009 saya menyelesaikan jenjang training-training yang ada diselenggarakan oleh teman-teman yang ada di PWK PI Mesir sekarang, mulai dari basic, intermediate hingga advance. Dan alhamdulillah ketika bergabung di kota kelahiran di Medan tepatnya tahun 2013 hingga 2017 saat itu eh, diamanahi untuk mengkoordinir beberapa kegiatan keluarga besar PI yang ada di Medan. Dan sejak tahun 2017 ketika kembali di Mesir, saya diamanahi untuk menjadi koordinator untuk mengkoordinir keluarga besar PI yang ada di perwakilan di Mesir. Dan alhamdulillah saat ini aktivitas masih di Mesir dan masih banyak kegiatan yang harus diselesaikan di Mesir walaupun sudah selesai. eh, Tugasnya ikut mensukseskan program internasionalisasi bahasa Indonesia yang ada di Mesir. Mata kuliah Bahasa Indonesia di Fakultas Bahasa dan Terjemah yang ada di Universitas Al-Azhar, program kerjasama antara eh, Badan Pengembangan Bahasa di Jakarta melalui Kedutaan Mesir di sini dan
Rektorat Universitas Al-Azhar sendiri. Bapak Ibu, Kanda Yunda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup sekian untuk pengenalan singkat dari tentang saya, dan ke depan insya Allah mudah-mudahan kita bisa berkomunikasi lebih lanjut. Baik, untuk beberapa materi yang ingin saya paparkan di sini terkait dengan tema yang sudah kita angkat ketika berbicara tentang rasionalitas hukum Islam dan moderasi beragama itu, maka pertama hal yang harus yang atau mungkin kita katakan sudah mafhum, sudah paham kita bersama, maka kita tidak bisa tinggalkan dari keterkaitan Islam itu sendiri sebagai uh, satu ajaran, ya, satu keyakinan yang memiliki konsep universalitas dalam memberikan jalan atau panduan bagi umatnya gitu. Maka satu karakter yang kita pahami bersama ketika berbicara tentang Islam sebagai agama yang saat ini kita anut, bahwa karakter yang bersifat logis dan seimbang ini selalu menempel pada Islam itu sendiri, pada agama yang Allah turunkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Jadi ketika kita berbicara bahwa Islam itu adalah agama yang logis, Islam itu adalah agama yang seimbang, itu dalam banyak dalil baik Al-Quran ataupun hadis itu akan kita temukan secara mudah gitu ya, secara gampang, dan itu yang kemudian kenapa Islam itu menuntut umatnya untuk mampu menjadi umat-umat yang cerdas gitu ya. Dan Islam juga menuntut umatnya itu menjadi umat yang kita katakan umat yang memiliki sikap mu'tadil atau yang kita sebut dengan seimbang. Alasan pertama itu misalnya dalam banyak dalil Al-Quran ataupun hadis ketika berbicara tentang bahwa Islam itu adalah agama yang logis. Misalnya kalau kita mau flashback atau mentadabburi di Al-Quran itu ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabiullah Adam alaihissalam yang diabadikan di dalam surah Al-Baqarah ayat 30 hingga 33, itu kan kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan visualisasi yang sangat jelas kepada kita ketika kita membaca saat Allah berdialog kepada malaikat gitu ya. Ketika Allah menyebutkan keinginan untuk menciptakan sosok makhluk yang bernama manusia sebagai khalifatum fil ard. Saat itu malaikat sempat uh, protes dalam bahasa kita, dan ini menunjukkan bahwa sesungguhnya protesnya malaikat saat itu Allah buktikan dengan keunggulan manusia yang bernama Adam alaihissalam dengan kemampuan berpikir logis, memahami sesuatu, dan ketika Allah berikan, ajarkan benda-benda yang saat Allah paparkan nama-nama tersebut, malaikat tidak bisa menjawab. Dan Adam alaihissalam kemudian bisa mampu menjawabnya. Maka dari sini keunggulan manusia yang sesungguhnya menjadi ciri khas, dan juga dikatakan bahwa manusia itu sebagai pemakmur, khalifatun fil ard, itu sudah tercerminkan dan dilanjutkan oleh para setiap nabi-nabi hingga hadirnya Nabiullah Muhammad SAW. Kemudian misalnya lagi ketika kita berbicara tentang logis Islam eh, yang identik dengan sebuah agama yang sifatnya logis, bahwa ayat yang cukup familiar yang sering kita baca, sering kita dengar di dalam surah Al-Isra ayat 36 ketika Allah mengatakan wala taqfu a'udzubillahi minasyaitonir rajim wala taqfu ma laisa laka bihi ilm inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika anha kana mas'ula. Jadi ketika Allah katakan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak ketahui, bahwa ayat ini secara jelas, secara gamblang dinyatakan bahwa siapapun kita
ketika kita berbuat, ketika beramal, ketika melakukan sesuatu harus didasari dengan ilmu. Bahkan Allah sendiri melarang gitu ya untuk melakukan sesuatu yang tidak didasari dengan ilmu pengetahuan itu sendiri. Nah, makanya wajar ketika misalnya kita lihat kembali di hmm, yang kita sebut dengan eh, apa namanya di dalam surah Al-Mulk misalnya ketika Allah katakan ayat 10 waqalu law kunna nasma au naqil ma kunna fi ashabis sa'ir. Ini sebuah ungkapan para penghuni neraka menyatakan penyesalan mereka. Jadi saat mereka menyatakan waqalu mereka berkata law kunna nasma sekiranya kami mendengar au naqil sekiranya kami menggunakan akal kami ma kunna fi ashabis sa'ir maka sesungguhnya kami tidak akan menjadi penghuni neraka sair tersebut. Maka dari itu wajar ketika Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat itu selalu mengkaitkan kata afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala tubsirun gitu ya sebagai uh, sebagai key atau sebagai petunjuk, sebagai hint, sebagai petunjuk bagi kita isyarat bahwa setiap sesuatu itu harus ditadaburkan, difikirkan ya dan direnungkan dan lain sebagainya. Misalnya di dalam Al-Qur'an disebutkan di dalam surah Al-An'am ayat 32 misalnya ketika Allah katakan wamal hayatud dunya illa la'ibu walahu. Jadi Allah menyebutkan tidaklah dunia itu kecuali laib ya sebuah mainan walahun dan hanya sebatas kegiatan yang senda gurau dan lain sebagainya. Maka ini semua yang menyadarkan kita kembali bahwa pentingnya ilmu untuk hadir dari dalam kehidupan kita umat Islam dan ilmu itu kemudian yang diasas oleh para ulama kita ya dari pembahasan ketika berbicara tentang iman itu ada ilmu tauhidnya, lalu Islam ada ilmu fikih syariatnya, lalu kemudian ihsan ada ilmu akhlak, tasawuf dan lain sebagainya gitu. Dan banyak kemudian anjuran-anjuran berpikir ya ketika dalam surah Al-Alaq misalnya kita katakan ya ketika Allah katakan Iqra membaca lalu kemudian ada surat Al-Qalam ya pena menulis dan lain sebagainya ini sesungguhnya yang menyadarkan kita kembali selalu bahwa ilmu itu menjadi sesuatu yang sangat penting dan sangat identik di dalam agama kita dan setelah ilmu maka ciri yang kedua yang kita lihat bahwa Islam itu adalah agama yang selalu mengajarkan kita untuk hidup di tengah atau memiliki sifat di tengah yang kita sebut dengan adil ya atau kita sebut dengan wasat ya pertengahan dan lain sebagainya karena di dalam surah Al-Baqarah misalnya kita ketahui ketika Allah katakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan maka ada kata wasat ini yang menempatkan kita untuk bisa menjadi manusia yang memiliki sikap yang moderat dalam setiap hal. Maka dari itu misalnya dalam bidang keilmuan sendiri nanti ketika kita membaca karya-karya ulama kita pada bidang akidah, maka yang kental perdebatan dalam tradisi ilmu kalam. Kalau misalnya kita melihat dari ilmu tauhid tersebut ya, yang dipakai dalam dua sorotan besar, ada kelompok yang terlalu rasional yang kita sebut dengan Mu'tazilah gitu kita katakan ya. Ada kelompok yang mungkin lebih mengedepankan, sangat mengedepankan teks gitu kita katakan ya. Ya, ada kelompok-kelompok yang berusaha untuk hadir di tengah yang disebut dengan Ahlussunnah wal Jamaah yang memposisikan mazhab Asy'ari, kemudian mazhab Maturidi itu menggunakan ilmu kalam untuk menjangkau dan menjelaskan hakikat Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian di dalam ilmu syariah misalnya juga kita ketahui bahwa apa yang kemudian Allah sebutkan di dalam Al-Quran, dijelaskan Rasul dalam hadis, menjadi panduan amalia sehari kita, ada sebuah konsep yang dikenal Islam atau hukum Islam itu dibentuk berangkat dari sebuah nas
dan bermuara kepada maslahat gitu ya sebagai orientasi terhadap hukum tersebut. Dan kalau secara global, secara universalnya kita katakan saat berbicara tentang dunia dan akhirat, maka eh, Allah Subhanahu wa taala juga sudah menyebutkan bahwa untuk hidup di dunia dengan tujuan mencapai kemuliaan hidup di akhirat. Juga Allah mengingatkan ketika Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi saat seseorang itu begitu gigih mencari kemuliaan akhirat, yang terkadang ada beberapa orang yang mengabaikan kehidupan dunia, Allah ingatkan wala tansa nasibaka minad dunya. Artinya bahwa ketika di satu ayat Allah mengatakan wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih utama, tapi di sisi lain juga tidak sedikit orang-orang yang keliru ketika ingin menggapai akhirat tetapi dunia diabaikan, dan itu semua juga keseimbangan yang sesungguhnya Allah telah sebutkan di dalam Al-Quran dan banyak keterangan hadis yang ada. Berikutnya, baik di slide berikutnya mungkin bisa dibantu untuk dilanjutkan. Baik, nah prinsipnya jadi ketika Allah katakan bahwa fungsi Rasul itu saat diturunkan sebagai rahmatan lil alamin, inilah sesungguhnya yang menuntut kita untuk menjadi muslim yang berilmu dan menjadi muslim yang mutawassit, yang moderat. Dengan dua ini mampu menghadirkan citra ataupun keinginan risalah Islam itu yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Sebab kita tahu bersama ketika tauhid itu diajarkan, ya, kemudian syariat itu diterapkan, ya, dan dalam amaliyah juga sehari-hari ketika Allah berikan eh, katakan Allah berikan kita izin untuk mengelola bumi ini, semuanya itu adalah bagian daripada rahmat Allah yang diberikan kepada kita, dan kita memanfaatkan hal tersebut itu karena uh, tugas kita yang sebagai khalifah fil ard. Di slide berikutnya. Baik, di slide berikutnya mohon. Baik. Nah, maka dari itu satu prinsip yang kita menjadi sudah yakini bersama bahwa ketika berbicara tentang hukum aturan itu, maka syariat Islam ini adalah satu-satunya pilihan, dan kalau saya bisa membahasakan itu bukan pilihan lagi, tapi satu-satunya keharusan yang memang harus kita jalani gitu ya. Terlepas nanti apakah corak syariat itu bisa hanya sekedar tekstual, kemudian kontekstual, tapi sesungguhnya apa yang ada telah disampaikan di dalam Al-Quran, di dalam hadis itu merupakan sumber sekaligus inspirasi, sekaligus aturan yang bisa kita terapkan untuk kita memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Berikutnya. Baik, nah Bapak Ibu sekalian, Kanda Yunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ketika kita berbicara tentang hukum Islam itu sendiri, sebelum kita masuk bahwa seperti tadi yang disampaikan, ada formulasi yang sesungguhnya bagi kita yang mengkaji tentang syariat, itu formulasi yang terbentuk yang sebagai diskursus yang sudah lama di kalangan para ulama kalam tentang apakah Islam itu mutlak dipahami berdasarkan wahyu atau mampu juga dipahami dengan mengkaitkan akal gitu ya. Maka ada tiga kelompok besar di dalam ilmu kalam yang kita kenal ketika kita mengkaji tauhid misalnya akidah, ya. Ada kelompok yang mendominasi akal yang kita sebut dengan Mu'tazilah, lalu kemudian kelompok yang lebih corak kepada wahyu nas yang disebut dengan Asy'ari, dan ada kelompok yang berusaha menengahi dan mengajak kelompok yang eh, mengedepankan wahyu tapi tidak mengabaikan akal, itu yang kita sebut dengan Maturidi. Nah,
dari pemahaman konsep teologis itu sendiri yang sesungguhnya ketika kita turunkan para ulama syariah yang kita sebut dengan para fuqaha itu berusaha untuk merumuskan sesungguhnya hukum itu mestilah hadir sesuai sejalan dengan logika yang ada tanpa mengabaikan nas-nas dalil Al-Quran dan hadis yang ada. Lalu kemudian logika hukum itu yang disebut dengan istilah ta'lil ahkam dan kemudian diturunkan ya dan sempat digagas oleh misalnya Imam Syatibi dalam konsepnya Maqasidus Syariah, di mana ulama berkesimpulan setiap hukum yang diklasifikasikan mulai dari wajib, sunnah, mubah, kemudian makruh dan haram itu semua muaranya dua. Bisa untuk memperoleh maslahat atau dia bertujuan untuk menolak mafsadat. Slide berikutnya. Baik. Nah, jadi ketika berbicara kita ke logika hukum misalnya ayat-ayat ataupun hadis yang sangat sering kita dapatkan misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul, maka ada tujuan utama rasul itu diutus untuk menegakkan keadilan gitu ya. Dan dari keadilan itulah yang kita sebut keadilan yang menjadi ciri khas untuk menjadi seorang muslim itu menjadi moderat gitu ya. Karena kata adil itu artinya tidak berat sebelah, tidak ke kanan dan tidak ke kiri dengan ungkapan seperti wasat, kemudian qist ya, adil dan lain sebagainya itu di bisa kita tadaburi misalnya di surah Al-Hadid ayat 25 dan Asy-Syura gitu ya. Lalu dalam prosesnya selanjutnya ketika Rasul hadir di Mekah, lalu kemudian hadir di Madinah, dilanjutkan oleh para sahabat, tabi'in, para ulama, mujtahidin, berusaha untuk merumuskan hukum-hukum yang ada, mengenal ada yang disebut dengan ilat dan hikmah gitu ya. Jadi dua istilah ilat dan hikmah ini adalah bentuk rasionalisasi bahwa sesungguhnya saat Allah memerintahkan, saat Allah melarang sesuatu, Allah dan Rasulnya memerintahkan atau melarang sesuatu, biasanya dalam perintah dan larangan itu mesti memiliki alasan. Ya, kalau dia yang sifatnya ibadah yang tidak bisa dilogikakan secara rasionalitas, itu yang kita sebut dengan hikmah. Artinya, kalaupun tidak bisa dilogikakan, tapi bisa ditemui hikmahnya. Kenapa Allah memerintahkan hal tersebut? Ya, misalnya di dalam surah Al-Ankabut ya, saat Allah memerintahkan aqimis sholat, maka ada ayat lain menyebutkan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi ada hikmahnya orang yang melaksanakan sholat itu dia berusaha untuk membentengi dirinya untuk tidak berbuat keji dan mungkar gitu ya. Begitu juga misalnya dalam konteks ilat kita katakan bahwa ilat itu sendiri adalah alasan hukum yang dalam perumusannya di dalam istilah usul fikih itu bagian rukun yang ada di dalam qiyas yang dengan ilatnya diketahui satu kasus hukum yang terjadi belakangan di luar era atau masa para ulama mujtahidin dulu gitu yang terjadi sekarang itu bisa disimpulkan hukumnya dengan kesimpulan yang sama karena adanya kesamaan ilat. Misalnya di surah Al-Maidah dikatakan ketika Allah katakan innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Jadi Allah katakan khamar, kemudian judi dan lain sebagainya itu adalah bentuk rijis, bentuk sebuah kenajisan yang merupakan perbuatan setan. Dan disambung di ayat berikutnya dikatakan ketika Allah katakan innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Ada katanya ketika orang minum khamar biasanya setan itu menginginkan untuk terjadinya permusuhan al-adawa wal baghdha dan kebencian. Nah, inilah kenapa dalam banyak hukum, baik dia yang sifatnya ibadah ataupun non ibadah, kita katakan Allah selalu menyebutkan alasan-alasan tersebut. Atau misalnya di dalam as-sunnah kita katakan di hadis saat Nabi memerintahkan, menganjurkan bagi syabab, bagi pemuda, saat dia mampu untuk
eh, memiliki nafkah untuk nikah, maka Rasul mengatakan falyatazawwaj. Man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Bagi kalian yang sanggup untuk memberikan nafkah nikah, maka silakan nikah. Fa innahu aghaddun lil basar wa ahsan lil faras, kata Rasul. Karena sesungguhnya nikah itu akan bisa menjaga pandangan kita dan kemudian akan memelihara kemaluan. Nah, ini semua yang disebut dengan logika hukum, ya terkadang para ulama menyebutnya ilat, terkadang ulama menyebutkan hikmah. Berikutnya, baik. Nah, jadi secara keseluruhan, jadi ketika berbicara tentang hukum, maka kita berbicara tentang sebuah kemaslahatan kebaikannya. Dan ini misalnya di dalam beberapa dalil Al-Quran ataupun hadis ya, kita temukan itu bagaimana Islam memberikan ya, menerapkan hukum itu berorientasi untuk kebaikan dunia dan akhirat ya, seperti di Al-Baqarah 201 gitu ya. Ketika Allah katakan ya, fit dunya hasana wa fil akhirah hasana. Maka dua kebaikan ini menjadi target ataupun orientasi dalam penerapan hukum tersebut. Lalu disebutkan juga adanya prinsip kemudahan dalam beragama. Dan ini kita banyak sekali kita temukan bahwa ya, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla dengan sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim itu tidak menginginkan untuk membebani hambanya, tapi ada hal-hal yang baik yang sesungguhnya Allah inginkan dari kita. Dan begitu juga dalam hadis misalnya Rasul pernah menyebutkan la dororo waladiroro, bahwa Rasul pernah mengingatkan kita tidak boleh ada satu kemudaratan pun yang ketika kita lakukan itu menimpa diri kita. Artinya kita dilarang untuk melakukan satu perbuatan mudarat untuk diri kita, sebagaimana kita dilarang untuk melakukan satu perbuatan mudarat untuk orang lain. Oleh karena itu misalnya Imam Syatibi di dalam kitab Al-Muwafaqat menyebutkan anna wad'a syara'i innama huwa limasalihil ibad fil ajil wal ajil ma'an. Jadi semua syariat, ya, semua hukum Islam yang telah dibentuk para ulama itu sesungguhnya itu bertujuan untuk memberikan kemaslahatan, kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Slide berikutnya. Baik, nah Bapak Ibu sekalian, Kanda Yunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi saat kita ingin melihat dari sisi rasionalitas hukum itu di mana sebenarnya, maka rumusan yang dibuat oleh ulama itu saat kita mengenal ada hukum yang disebut dengan wajib, ada disebut dengan sunnah atau mandub, lalu kemudian ada mubah, lalu ada makruh, ada haram. Yang tadi kita katakan, ini kalau kita kerucutkan lagi, ini kan hanya perintah dan larangannya. Saat Allah perintahkan, satu perbuatan itu biasanya sifatnya wajib atau sunnah. Saat Allah larang satu perbuatan, biasanya itu sifatnya kalau bukan makruh, dia haram, gitu ya. Jadi saat ada satu perbuatan yang pada dasarnya Allah tidak perintahkan, Allah tidak larang, status perbuatan itu adalah mubah. Maka seperti yang kita sama sudah ketahui saat berbicara wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, itu sesungguhnya secara klasifikasi besar bicara tentang wajib dan sunnah adalah berbicara tentang kemaslahatan. Dan ini semua disepakati oleh para ulama. Tidak ada satupun hukum yang dirumuskan saat dia status hukumnya wajib ataupun mandub, kecuali memang di sana ada kemaslahatan. Dan tidak ada satu hukum pun ketika para ulama merumuskan bahwa hukum itu statusnya makruh dan haram, kecuali memang perbuatan tersebut adalah mengandung kemafsadatan. Jadi ketika maslahat itu ada, kita dituntut untuk mengambilnya, dan ketika ada mafsadat atau kerusakan, ya, kalau kebaikan ada, kita dituntut untuk mengerjakannya. Ketika ada mafsadat, kerusakan, maka kita dituntut untuk meninggalkannya. Maka dari itu, dalam rumusan selanjutnya ada posisi yang terkadang kita dihadapkan antara kebaikan, maslahat dengan keburukan, mudarat. Nah, bagaimana sesungguhnya? Maka nanti ada sebuah prioritas ya, sebuah prioritas hukum yang para ulama, para fuqaha juga merumuskan hal tersebut ya. Di slide berikutnya.
Nah, jadi kita ambil satu contoh misalnya di fikih sendiri, di kitab-kitab fikih para ulama kita saat merumuskan satu hukum, memberikan statement, menyatakan dan menetapkan status hukum, biasanya selalu disebutkan alasannya. Dan alasannya itu terkadang bertujuan untuk menyatakan bahwa perbuatan ini ada maslahatnya, atau dikatakan terkadang perbuatan ini ada mudaratnya. Misal, kita ambil satu contoh di dalam salah satu kitab yang disebut dengan kitab Al-Bada'i As-Sana'i yang ditulis oleh Imam Al-Kasani, dan kitab ini merupakan kitab mazhab Hanafi. Itu ada pernyataan, ya, dalam bahasa Indonesia kita sebutkan ya, larangan menikahi non-muslim karena tidak akan memberi ketenangan dalam rumah tangga, sebab perbedaan agama itu menjadi satu hal yang prinsipil yang dimiliki oleh masing-masing gitu. Jadi dalam teks bahasa Arabnya itu yang seperti yang kita sebutkan di dalam materi, disebutkan apa? Li'anna izdiwajal al-kafira wal mukhalata ma'aha ma qiyamil adawat ad-diniyah la yahsul asakan wal mawaddah. Nah, ini kemudian paralel dan menurunkan dari sesungguhnya ayat yang melarang bahwa laki-laki wanita muslim tidak boleh menikah dengan laki-laki non-muslim. Laki-laki muslim tidak boleh menikahi dengan wanita non-muslim yang kafir dan lain sebagainya. Nah, ini sesungguhnya dalam setiap kitab-kitab fikih kita akan temukan alasan rasionalitas yang sesungguhnya membuat kita menjadi iqna, menjadi bertambah keimanan dan bertambah keyakinan bahwa hukum Allah itu adalah hukum yang paling baik yang bisa kita jalankan untuk keselamatan kita di dunia dan akhirat. Berikutnya. Baik. Nah, maka tadi seperti yang saya sebutkan, di para ulama, diantaranya salah satunya itu ada Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Di dalam bukunya, kitabnya Qawaidul Ahkam fi Masalil Anam, berusaha untuk membuat muazanat atau perbandingan saat terjadi saat satu perbuatan ada maslahatnya, di sisi lain perbuatan yang lain ada mafsadatnya. Maka bagaimana kita mengkompromikan antara perbuatan tersebut? Maka skala prioritas itu juga sebenarnya ada di dalam hukum. Karena hukum itu dibangun berdasarkan logika rasional yang ada untuk menerjemahkan bagaimana keinginan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita lakukan di muka bumi ini. Misalnya ketika berbicara maslahat, di sini ada 3 poin ya. Dan mungkin satu saja kita ambil, nanti mungkin bisa kita diskusikan lebih lanjut. Misalnya, saat maslahat itu ada 2 maslahat, maka prinsipnya ketika kedua-duanya bisa dilaksanakan, maka dua-dua itu harus dilaksanakan. Jangan salah satu diabaikan. Jadi prinsip yang pertama menggabungkan antara maslahat yang ada. Contoh misalnya, melaksanakan sholat jenazah setelah sholat Jumat. Sholat Jumat adalah fardu ain. Sholat jenazah adalah fardu kifayah. Saat kedua-duanya bisa dilaksanakan saat itu, maka kedua-duanya itu menjadi tuntutan kita, gitu ya. Nah, ketika kedua maslahat itu tidak bisa dilaksanakan keduanya, maka tentu kita dituntut untuk melaksanakan maslahat yang lebih besar, gitu ya. Maslahat yang lebih besar. Atau ketika maslahatnya sama, maka kita bebas memilih yang ada. Nah, dalam konteks yang mafsadat, misalnya, nah, nanti ada mafsadat yang ada maslahat dengan mafsadat. Misalnya di poin yang pertama, antara maslahat dan mafsadat. Kita lihat, jika maslahatnya lebih besar daripada mafsadat, maka kita diperintahkan untuk mendahulukan maslahat walaupun ada mafsadat di sana ya. Misalnya apa? Melihat aurat wanita ketika mengobatinya. Maka seorang dokter laki-laki dibenarkan untuk melakukan operasi tindakan kepada wanita yang bukan mahramnya, meskipun di situ ada mafsadat melihat aurat, tapi ada maslahat yang lebih besar untuk menyelamatkan nyawa dan lain sebagainya. Ini rasionalitas hukum itu sendiri. Atau
nanti ketika berbicara bagaimana kalau terjadi benturan itu antara sesama mafsadat ya di poin yang di bagian yang ketiga, prinsipnya sama. Ketika ada beberapa mafsadat, sebisa mungkin kita harus menolak mafsadat tersebut, ya, membuang semua mafsadat yang ada. Nah, saat mafsadat itu tidak bisa dibuang semuanya, harus dipilih, maka pilihlah untuk menghilangkan mafsadat yang besar. Begitu ya. Misalnya ya, ini contoh, salah satu contoh misalnya merelakan diambil harta ya agar selamat daripada dibunuh. Nah, begitu ya, daripada dibunuh gitu. Kenapa? Dalam maqasidus syariah memelihara nyawa itu lebih tinggi daripada menjaga harta. Artinya biarkan saja harta itu hilang, tapi nyawa itu kemudian tetap ada di dalam diri kita. Nah, ini sesungguhnya masalah dengan mafsadat menjadi pertimbangan dalam menetapkan hukum Islam tersebut yang kita katakan berangkat dari cara berpikir ya, rasionalitas tentang bagaimana hukum Islam itu diamalkan. Berikutnya, dan baik. Nah, mungkin ini sedikit saja ya, setelah tadi yang kita katakan bagian daripada rasionalitas hukum Islam, lantas apa kaitan sebenarnya dengan moderasi beragama tadi? Nah, seperti yang kita sebutkan ya. Jadi ketika Islam menuntut kita untuk menjadi pribadi yang moderat, maka kita berusaha untuk menegasikan sifat ekstrim yang ada, antara yang ekstrim terlalu ekstrim ke kanan gitu ya, ataupun ekstrim yang terlalu ke kiri gitu ya. Dan ini sesungguhnya kalau misalnya kita merenungi ayat-ayat hadis ya, sesungguhnya kita temui bahwa ketika ada dalil yang kita sebut dengan nas ya, itu sesungguhnya nas yang ada itu pasti bermuara kepada maslahat yang ada. Maka dari itu juga poin berikutnya, bahwa moderasi beragama itu dari pengamalan cara berpikir kita bahwa setiap hukum itu ada alasannya. Sesungguhnya ya, Allah Azza wa Jalla itu ketika memerintahkan kita atau melarang kita untuk meninggalkan satu perbuatan, sesungguhnya itu dituntut untuk bisa kita lakukan secara proporsional. Artinya dalam perintah tidak boleh berlebihan. Kemudian saat kemudian Allah larang hanya sebatas meninggalkan apa yang dilarang gitu ya. Maka Islam sangat melarang untuk tindakan-tindakan yang al-ghulu yang kita sebut berlebihan atau yang ifrat dan tafrid. Berikutnya. Nah, berikutnya lagi. Nah, ini ada contoh sebentar yang sebelumnya. Ada salah contoh mungkin dalam moderasi dalam ibadah ya, misalnya kita lihat ya satu poin ya, misalnya ketika kita diperintahkan wudhu, sesungguhnya banyak hadis yang menyatakan bagaimana cara wudhu Rasulullah yang menggunakan air itu dengan hemat. Ini adalah bentuk yang sesungguhnya ketika Rasul perintahkan ya, maka kita melakukan sesuai dengan apa perintah itu dan tidak melebih-lebihkannya. Bahkan ketika kita berlebihan, itu yang disebut dengan israf dan lain sebagainya. Berikutnya di dalam moderasi contohnya yang untuk muamalah ya, salah satu bentuk ya, misalnya ketika berjual melakukan bisnis jual beli ya, itu dituntut kita bisa toleransi ya. Jadi dalam sebuah riwayat dikatakan rahimallahu rajulan iza ba'a samhan wa iza staro samhan. Jadi Rasul pernah mengatakan Allah memberikan rahmat kepada seseorang ketika dia berprofesi menjadi penjual, maka dia akan menjual barang dagangannya itu dengan penuh toleransi. Artinya menetapkan harga dengan sesuai dengan kemampuan daya beli pembeli. Dan Allah akan merahmati pembeli yang saat dia membeli berusaha ketika menawar harga itu dengan tawaran yang juga proporsional, artinya tidak terlalu jauh dan lain sebagainya. Nah, ini kan bagian daripada moderasi dalam muamalah. Berikutnya. Baik. Nah, moderasi dalam ibadah tadi seperti sudah kita katakan, berikutnya, slide berikutnya. Baik, terus berikutnya. Nah, kesimpulan kita terakhir sebagai penutup dari paparan yang sudah kita jelaskan tadi, setidaknya ada 3 poin yang bisa kita simpulkan. Pertama, bahwa Islam adalah ajaran yang sangat rasional serta menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan keseimbangan. Artinya, saat kita
mengakui bahwa diri kita adalah muslim, maka saat kita bersikap irasional, saat kita bersikap tidak moderat, itu sesungguhnya kita keluar daripada apa yang diinginkan oleh Islam itu sendiri. Yang kedua, tidak ada satu hukum pun yang ditetapkan dalam Islam kecuali memang dalam rangka untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghilangkan kemudaratan. Artinya, dalam pelaksanaan amalia sehari-hari, hukum yang kita lakukan, ketika hukum tersebut kita lakukan tapi tidak dalam rangka memberikan kemaslahatan atau kemudaratan, maka ada sesuatu yang salah di dalam pengamalan hukum itu tersebut. Dan yang terakhir, pengamalan hukum yang diputuskan berdasarkan maslahat akan melahirkan sikap moderat dalam beragama. Dan sesungguhnya bahwa kemaslahatan, kebaikan, ya, menolak kemudaratan itu adalah orientasi dan tujuan akhir dari sebuah penerapan hukum. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita paparkan, kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya pribadi khususnya dan buat kita semua untuk dalam pengantar bincang santai kita di pagi hari ini. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz atas pemantiknya pada pagi hari ini. Hadirin Jum'iyah, bagi yang akan merespon silahkan nanti raise hand agar bisa dipersilahkan untuk menyampaikan tanggapan, pertanyaan maupun masukan yang lain. Ustadz, mungkin ada satu hal yang harus digarisbawahi menurut hemat saya, yaitu antara sikap wasatiyah dengan toleransi. Nih, kadang-kadang kita ini di Indonesia sering campur aduk ya antara sikap wasatiyah dengan toleransi ya. Kadang-kadang mana yang toleransi, mana yang sikap moderat dalam urusan agama. Nah, ini nampaknya perlu diluruskan. Terus mengenai hukum tadi ya, hal-hal yang sifatnya mubah ya kadang-kadang dibawa ditarik-tarik kepada yang sifatnya qot'i ya, halal dan haram. Saya kira ini mungkin perlu ditegaskan ya. Misalnya di kita ini kan para pejabat ini kan kadang-kadang kalau salam tuh bererot kan gitu. Nah, bererot itu artinya di semua salam agama itu disampaikan. Nah, padahal itu kan ketika yang bersangkutan berpidato, itu kan bagian dari ritual, ya. Tapi kalau dalam penjelasan mungkin nggak ada masalah karena untuk menginformasikan sesuatu. Ya, saya kira itu sambil menunggu yang raise hand, silakan mungkin ada yang mau menanggapi. Biasanya Pak Saleh nih di Amerika jam berapa nih Pak Saleh? Ya Ustaz, Amir, sore di sini mau maghrib. Ahmad, Amir, Ahmad. Oh maghrib. Ya, silakan Pak Amir Faisal. Ya nanti silakan menyusul yang lain. Pak Saleh akan menyampaikan sesuatu. Boleh nanti Ya, kasih silakan dulu Pak yang Amir, lain. setelah Pak Amir Pak Saleh. Ya. Saya Silakan. bertanya juga nanti. Siapa nih? Saya Irfan. Oh Mau Irfan bertanya. ya. Jadi Pak Amir, Pak Saleh, Pak Irfan. Silakan. Bagus, Pak bagus, Amir Man. dulu. Bagus. Bagus sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi wabarakatuh. melanjutkan pertanyaan Kak Ahmad tadi. Jadi mengukur itu sebagai apa namanya moderat gitu ya, moderat. Kemudian juga mencari maslahat ini kan subjektif gitu, tergantung dari apalagi dalam politik ya, gitu. Jadi itu pengertian maslahat, rahmatan alam dan sebagainya itu cenderung menurut persepsi dari penguasa gitu. Tapi kan gitu. Jadi bagaimana itu menanggapi hal itu? Itu aja pertanyaan saya. Melanjutkan dari apa namanya Kak Ahmad Ya, tadi. langsung Sekian. Pak Saleh, silahkan. Ya. Makasih. Saya merasa bahwa saya kuliah 2 semester dalam 30 menit itu tentang ilmu fikih. Sekaligus tentang ilmu moderasi beragama. Sangat mencerahkan. Saya bilang, saya hampir setiap kata yang disampaikan oleh Pak Ustadz itu saya catat.
saking saya bilang saya suka materi ini dan penjelasannya juga sangat bagus. Artinya saya mau bilang bahwa materi seperti ini sebetulnya itu sangat baik dari segi konteks. Tapi penerapannya di kalangan kita, mungkin saja di keluarga besar kita, ketika menerapkan itulah yang saya bilang, itulah yang kadang yang tidak menunjukkan bahwa kita adalah seorang muslim yang wasatiyah tadi istilahnya yang moderat. Kita terkadang setiap melihat kelompok lain kita merasa oh dia mereka bukan kelompok kita. Kita merasa kita lah yang paling benar, kita lah yang paling ini, yang di sana itu salah, di sana itu sesat, di sana itu neraka, di sini surga. Ini kan saya kira ini yang perlu diminimalisir ini Ustadz. Saya perkata perucapan itu tadi per halaman saya catat, saya foto, saking lihat bahwa begitu indahnya ajaran Islam. Tinggal penerapannya ini memang terutama di kalangan kita aja dulu. Kita kadang kan melihat, pokoknya di luar kelompok kita salah, di luar kelompok kita cuma kita lah yang paling ya. Kira-kira itu. Ini yang perlu Baik di Pak pikiran Soleh, saya sudah itu. ditangkap maksudnya ya. Mungkin setelah ini Pak Irfan, setelah itu silahkan nanti direspon oleh Ustadz. Nah selanjutnya nanti Pak Agus Salim. Silahkan Pak Irfan. Dibuka dulu ininya mic-nya Pak Irfan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terkesan dengan materi ini kelihatannya singkat tapi betul-betul berisi ya, karena memang yang menyampaikan juga memang sangat kompeten. Ya saya alhamdulillah bersyukur nih bisa sempat menyempatkan ikut ngaji, kalau jarang-jarang. Ini karena materinya menarik, yang isinya juga menarik. Nah ini Ustadz mohon maaf, tadi bicara soal moderasi, terus kita juga tadi Ustadz berbicara berbagai pandangan yang beragam ya. Saya selama ini saya itu mohon maaf karena kan bukan orang dari dasar agama ya, secara umum ya, yang memahami masalah khilafiyah itu masalah-masalah fikih gitu ya. Yang ini kan sudah berabad-abad lah ya, soal termasuk di Indonesia juga perbedaan ormas, keagamaan, aliran itu juga banyak karena persoalan khilafiyah. Tapi belakangan saya ngikutin karena kan saya orang sibuk sering ngaji, nonton di YouTube, mohon maaf Ustaz ya. Berbagai sumber materi itu Ustadz dari mana-mana, terkaget-kaget saya itu. Oh ada yang begini, ada yang begini. Saya baru belakangan memahami bahwa ternyata masalah khilafiyah juga ada dalam soal akidah. Dulu kan soal khilafiyah, furu'iyah, soal fikih saja. Yang juga ada selesai-selesainya. Cuman kan makin ke sini kelihatan umat masih lebih makin dewasa ya. Tapi ternyata baru tahu bahwa ada persoalan akidah juga. Karena tadi Ustadz menyinggung juga soal Asy'ari, Maturidi, Mu'tazilah gitu ya. Ternyata persoalan juga soal akidah yang antar umat sesama Ahlussunnah sekalipun sering klaim dan paling Ahlussunnah ini mohon maaf Ustaz. Kalau Sunnah, Syiah, Mu'tazilah, Khawarij, saya secara global mungkin orang banyak paham, tapi ternyata sama Ahlussunnah misalnya. Sedikit catatan klaim konferensi Ahlussunnah di Grozny tahun 2016 kalau tidak salah ya. Yang di situ merumuskan usulan Ahlussunnah 4 mazhab yang Sunni katanya. Yang akidah hanya 2, Asy'ari dan Maturidi katanya begitu. Dan mereka mengeluarkan mazhab Asy'ari atau Salafi dari Ahlussunnah. Yang kemudian dikoreksi oleh Syekhul Azhar, seingat saya. Saya menyimak sendiri ceramahnya Syekhul Azhar. Bahwa selain Asy'ari dan Maturidi ada mazhab Asy'ari, imamuhum Imam Ahmad ibn Hanbal kayak begitu. Ini berarti ada persoalan serius juga sesama Ahlussunnah. Kemudian dimuncul konferensi tandingan di Kuwait, seingat saya, di tahun yang sama, yang dipimpin oleh Mufti Mauritania. Juga mengklaim yang benar itu akidah Salafi Asy'ari. Imam Ahmad bin Hanbal, wah ini ruwet baru saya itu. Sudah sampai saling mengklaim dan menegasikan kelompok lain laisa mina, kira-kira itulah gitu, kira-kira itu. Nah ini sikap moderasi semacam apa dalam menyikapi ini? Karena saya agak tersentuh dengan Syekhul Azhar, Syekh Ahmad Thayyib. Dia mengatakan Ahlussunnah itu dalam akidah Asy'ari, Maturidi dan Asy'ari, Imam Ahmad bin Hanbal gitu. Itu ini pandangan Ustaz, karena saya tanya kalau Ustaz di Al Azhar. Pak Irfan. Ya, saya kira itu pertanyaannya, cukup. Ya, cukup pertanyaan. Baik, setelah ini nanti Cak Agus Salim dan Ahmad Akbar, namun silakan direspon dulu dari 3 orang ini.
Ya, silakan Ustaz. Baik, terima kasih, Pak. Ingin merespon sedikit saja dari pertanyaan-pertanyaan ataupun respon dari baik Pak Amir, Pak Saleh dengan Pak Irfan. Intinya poin yang menitik beratkan di istilah kata moderat itu sendiri. Kalau saya melihat, jadi persoalan yang kalau misalnya Pak Amir tadi menyebutkan maslahat itu akan menjadi subjektif, maka kita katakan ya menjadi subjektif. Tapi sesungguhnya ketika para ulama merumuskan tentang maslahat tadi, itu ada koridor ataupun rumusan-rumusan yang mengantarkan maslahat itu tidak bisa diposisikan sebagai subjektif sendiri gitu. Karena kita ketahui bahwa ketika dalam sebuah rumusan keilmuan, di mana ilmu itu identik dengan objektivitas gitu ya, maka maslahat itu sendiri ada koridor dalam perumusan sehingga membuat tidak semua orang mengatakan berdasarkan kepentingan dia itu sesungguhnya maslahat yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla gitu ya. Dan buku yang menarik kalau misalnya kita pernah baca dan diskusi itu ada tulisan Syekh Ramadan Al-Buti itu ketika menyebutkan kriteria maslahat yang disebut dengan dawabit maslahat dalam pemaparan yang cukup jelas sekali itu membuat kita bisa mengambil sikap bagaimana sesungguhnya maslahat itu harus ditempatkan dengan posisi yang tidak cenderung dia subjektif ke satu orang, menguntungkan satu orang dan tidak justru memudaratkan kepada orang lain. Karena prinsipnya begini, Pak. Kalau saya ingin menanggapi, jadi berbicara tentang moderat ini terinspirasi dari Rasulullah yang pernah menyampaikan itu ketika sebutkan la dororo wala diroro. Kita tidak boleh melakukan satu tindakan yang menyebabkan kemudaratan bagi kita, plus kita juga dilarang untuk melakukan satu tindakan yang memudaratkan orang lain gitu ya. Dalam bahasa lainnya, ini sebuah jalan tengah. Maka saat ketika ada maslahat, dia memberikan keuntungan pribadi, tetapi menyengsarakan orang lain, itu dipastikan itu bukan sebuah kemaslahatan yang diinginkan oleh syari. Yang kedua, apa yang disampaikan oleh Pak Saleh tadi tentang moderat juga, wasatiyah, lalu kemudian tadi sempat juga tadi sebelumnya disinggung tentang bagaimana pengamalan kita terhadap pemahaman wasatiyah, terutama untuk keluarga besar kita sendiri. Dan ini kan sebagai catatan bagi kita ya, ya saya sampai saat ini, karena saya hidup di lingkungan mahasiswa, sejak 2017, 2018 saya kembali lagi ke Mesir untuk menyelesaikan studi saya program doktoral, dan saya sering bertemu dengan adik-adik pengurus wilayah yang saat mereka melaksanakan training dan dalam beberapa panduan yang ada di Ta'dib, terkadang ini juga bisa menjadi peluang kita untuk melakukan pembaharuan ya, menerapkan pemahaman-pemahaman bagaimana sih sebenarnya moderat itu harus dipahami gitu. Sehingga kita harapkan dari kader-kader, adik-adik kita yang sudah kita training, kita latih, mereka terjun ke masyarakat dan segala macam, mereka itu akan mampu menyampaikan sesungguhnya pemahaman tentang problem internal kita, tentang memahami tentang bagaimana moderat itu bisa dikikis dalam apa namanya, dalam proses training yang ada gitu. Karena kita akui bersama ya bahwa seperti halnya nanti yang disebutkan oleh Pak Irfan tadi tentang bahwa ternyata perbedaan itu bukan hanya di fikih. Ya, kita jawab bahwa perbedaan itu dalam semua lini dan bidang yang ada. Maka saat yang kita katakan tauhid itu ada ilmu, akidah itu ada ilmunya yang disebut dengan tauhid. Hukum itu ada ilmunya yang disebut dengan fikih, begitu ya. Bahkan dalam akhlak sendiri, tasawuf ataupun ilmu akhlak itu sendiri, itu ada ilmunya. Maka dalam konteks ilmu sendiri yang kita pahami bersama, ini syarat dengan pandangan-pandangan perspektif antara ilmuwan A, ilmuwan B, ilmuwan C, dan seterusnya gitu. Oleh karena itu, klaim yang menyatakan nanti kalau misalnya kita paralelkan, katakan mungkin di keluarga besar kita sendiri yang memahami bagaimana sih konsep moderat itu sendiri, atau di kalangan kita umat Islam secara umum gitu ya di Indonesia, katakan yang notabene-nya berakidah itu ala madzhab Asy'ari wal Maturidi dikatakan, atau mungkin ada beberapa kelompok masyarakat kita ya, sebut saja kita tidak bisa nafikan di
di kalangan kita juga, di lingkungan internal kita juga, kita tidak bisa memaksakan bahwa ada kader atau mungkin kitanya sendiri lebih nyaman dengan pemahaman akidah ataupun pemahaman hukum yang lebih kepada pendekatan tekstualis gitu. Kita sebut saja mungkin saudara-saudara kita di kalangan Salafi misalnya ya. Dan kita tahu tren Salafi itu sangat besar sekali di Indonesia sekarang, dan kalau keberagaman ini tidak bisa disinergikan cukup baik, kita khawatir ini bisa apa namanya? Kita bisa menjadi clash, tapi mudah-mudahan kita berharap tidak. Karena memang sesungguhnya Salafi itu sendiri itu kan dalam prakteknya, kalau kita yang mengkaji tentang ilmu akidah di tauhid sendiri, tauhid ini kan secara umum ketika saat ini klaim ahlu sunnah wal jamaah itu adalah klaim yang kemudian tarik ulur antara yang salafi dengan non salafi. Maka dalam konteks yang global kita katakan Al-Azhar sendiri sebagai lembaga keilmuan yang sangat besar diakui dunia, itu masih punya problem persoalan bagaimana ketika berhadapan dengan contoh misalnya di kalangan ulama Saudi sendiri yang notabene-nya yang kemudian bermazhab ahlul hadis dalam memahami akidah, itu kan tarik-menarik gitu untuk mencari jalan tengah bagaimana memahami sebuah pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Karena kita akui bersama bahwa Imam Asy'ari, Imam Maturidi itu tidak dalam konteksnya ketika itu saat hadir ya. Saat kita mungkin kita bisa apa namanya ketika mendalami akidah misalnya Imam Ahmad bin Hambal sebagai pencetus mazhab Hambali, sebagai punggawa dalam mazhab akidah ahlul hadis, itu juga dalam konteks yang kalaupun punya pandangan yang berbeda, tapi dalam tataran keilmuan itu hal-hal yang bisa saja satu ketika Imam Asy'ari Maturidi berbeda satu sama lain. Imam Asy'ari kemudian sepakat satu pandangan dengan Mu'tazili, tidak sepakat dengan Imam Ahmad bin Hambal. Sisi lain kemudian Imam Ahmad bin Hambal kemudian sepakat dengan Asy'ari, tidak sepakat dengan Mu'tazili. Dan itu satu keilmuan yang menurut saya secara pribadi problemnya adalah dan yang harus kita selesaikan adalah bagaimana kita mendalami keilmuan tersebut dan kita bisa menjelaskan dan mencerahkan di masyarakat kita. Karena lagi-lagi sepanjang pengalaman yang saya katakan, sesungguhnya benih-benih permusuhan, bibit-bibit intoleran, dan lain sebagainya itu dikarenakan kita tidak menjunjung tinggi keilmuan gitu. Ketika kita menjunjung tinggi ilmu itu sendiri, pemahaman yang universal dan lain sebagainya, saya yakin apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya, ya Rasulullah Muhammad SAW, itu bisa benar-benar menghadirkan makna rahmatan lil alamin yang bisa kita lakukan bersama. Wallahu a'lam bishawab. Baik, makasih Ustadz untuk sesi pertama dari tanggapan dan tanya jawab. Untuk selanjutnya ini ada Cak Agus Salim, Ketua Umum PBPI, dan Ahmad Akbar. Ahmad Akbar masih ada kah? Saya lihat sudah menghilang dari tayangan ini. Silakan Cak Agus Salim untuk merespon atau bertanya lebih dahulu. Nanti kalau Pak Ahmad Akbar ada, silakan mengikuti dari belakang. Silakan Cak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya bisa bertemu dengan Ustaz di Kairo sana, Masya Allah. Pak Idun Jidan, Ustaz. Begini Ustaz, saya tertarik tadi berkaitan dengan moderasi itu ya. Banyak orang yang menyampaikan mengenai pengertian istilah ini pada makna jalan tengah. Kalau menurut pemikiran saya, jalan tengah itu tidak seluruhnya baik. Ada satu ayat dalam Quran, mudzabdzabina haula wala ilaha ula. Mereka ini kafir ndak, iman ndak. Jadi seolah-olah memilih jalan tengah gitu. Ini tentu saja pengertian jalan tengah yang negatif. Sehingga moderasi dalam konteks ini tentu tidak baik, tentu tidak benar. Al-haqqu bayyinun wal haramu bayyinun. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Wa ma bainahuma mutasyabihat. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas.
di antara keduanya itu mutasyabihat. Padahal Nabi menyampaikan kalau menemukan hal-hal yang syubhat agar dijauhi. Berarti posisi tengah dalam konteks ini tentu tidak baik. Jadi konteks moderasi di situ tentu tidak seluruhnya posisi tengah itu baik ternyata. Itu konteks dalam makna moderasi ya. Mungkin apa ada istilah yang lebih tepat? Moderasi kan istilah bahasa Inggris itu. Jadi mungkin di kalangan di kita sendiri punya istilah yang lebih tepat ketimbang istilah itu, Ustaz. Coba mungkin Ustaz bisa menyampaikan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Ustaz, berkaitan dengan tadi sempat disinggung oleh teman-teman mengenai moderasi dan rancunya dengan istilah toleransi itu. Padahal banyak hal yang terkait dengan di masyarakat kita ini, kalau yang namanya moderat, lalu dibungkus dengan satu istilah dalam Al-Quran, rahmatan lil alamin. Seolah-olah terkesan yang namanya rahmatan lil alamin itu seolah-olah meminimalisir nahi mungkar. Hanya amar ma'ruf saja. Sehingga setiap yang berbau nahi mungkar, apapun metode yang dipakai, lalu dikesankan sebagai radikal. Ini yang real di masyarakat, sehingga terkesan seolah-olah apa namanya toleransi di situ lalu dikaburkan dengan istilah moderasi, lalu dibungkus dengan apa namanya rahmatan lil alamin tadi, jadi rancu yang dalam kenyataan di masyarakat itu realitasnya itu jadi rancu. Disinilah kemudian timbul masalah-masalah sehingga banyak amalia-amalia yang akhirnya menimbulkan sinkritisme. Sinkritisme itu percampur aduan antara ajaran agama dengan ajaran agama lain atau dengan budaya yang sesungguhnya budaya itu tidak sesuai dengan Islam misalnya. Percampuran antar ajaran agama ini bukan hal yang apa namanya dibuat-buat, tapi memang kejadian betul di masyarakat itu. Apakah itu terjadi di rumah ibadah umat Islam atau di rumah ibadah lain, lalu menggunakan term-term atau istilah-istilah atau bahkan kalau di Islam itu ada sholawatan di gereja dan lain-lain, itu kan jadi percampur aduan. Sinkritisme seperti ini yang dikesankan itulah yang namanya toleransi, Zat. Yang toleransi seperti itulah yang dikatakan sebagai moderasi. Rahmatan lil alamin. Jadi kan kacau balau jadinya. Akhirnya umat ini tidak bisa memilah dan memilih bagaimana mau memposisikan seperti itu. Inilah yang sekarang ini banyak yang menjadi apa namanya kegalauan dari banyak kalangan, Ustaz. Maka yang ketiga, Ustaz, saya usul kalau antum bisa di Indonesia itu perlu ada semacam satu lembaga yang memang ada hal-hal yang sifatnya harus dibahas di ruang tertutup, khusus orang-orang yang berilmu saja, supaya tidak lalu diekspos begitu rupa, lalu menimbulkan salah paham, dan itu bagi orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan tentang sesuatu itu menjadi bias kemana-mana. Akhirnya salah paham dan macam-macam, maka yang lebih bahaya kalau kemudian mengeras ini. Maka ada bagus. satu forum yang kira-kira Ustadz bisa mempelopori ini, kajian untuk tabayun atau mencari kemaslahatan dalam konteks ini, khusus bagi orang yang berilmu. Orang-orang yang berseberangan pemikiran pun perlu dihadirkan untuk mencari sesungguhnya bagaimana posisi pemikiran itu. Itu Ustadz yang saya sampaikan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi warahmatullahi ada Ahmad Akbar ya, raise hand. Tapi nampaknya beliau sudah tidak ada lagi di apa namanya di layar Zoom kita ini ya. Jadi gitu ya Cak Agus, walaupun nanti tertutup pembahasannya tapi jangan diviralkan ya. Pembahasan tertutup tapi hasilnya diviralkan, yaitu bodo wae. Ya silahkan Ustadz merespon dulu dari Pak Agus Salim ya. Ini nanti tadi Ahmad Akbar tadi sudah raise hand tapi tidak nampak. Ya silahkan direspon dulu yang ada dulu. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Baik, saya ingin menanggapi satu hal ya. Memang kalau kita bahasakan jadi
istilah moderasi ini dan dalam konteks istilah semua mustalahat ataupun istilah-istilah, terkadang klaim dengan istilah moderasi itu atau moderat itu klaim yang semua orang bisa menyebutkan bahwa kami ini adalah yang paling moderat, kami ini adalah yang paling moderat. Dan moderat itu harus dihadirkan sifatnya seperti ini, karakternya seperti ini. Tapi sesungguhnya ketika kita, memang agak sulit ketika kita ingin mencari padanan kata dari kata wasat yang dalam sebutan Al-Quran gitu ya. Dan dalam sebutan hadis, misalnya Rasul mengatakan khairul umur awsatuha, atau di dalam Al-Quran disebutkan ummatan wasatat, yang secara bahasa yang paling dekat itu adalah pertengahan. Walaupun istilah moderasi itu sendiri, kalau misalnya kita lihat akar kata dan istilah yang sejarahnya dimunculkan gitu, itu kan framing yang kemudian dari pihak kalangan barat itu berusaha untuk menetralisirkan pemahaman-pemahaman yang radikal yang ada di kalangan internal muslim. Katanya ada sisi-sisi yang kita bisa mengatakan iya dalam satu hal dan sisi-sisi yang kita mengatakan juga tidak dalam hal yang lain. Maka dari itu saya melihat terma-terma yang disebutkan dengan moderasi, lalu kemudian ada dikaitkan dengan toleransi, menghadirkan sikap sinkritisme dan lain sebagainya. Ini pemahaman yang sesungguhnya itu harus diluruskan. Maka saya melihat apa yang dibuat oleh Azhar saat ini dengan satu lembaga yang disebut dengan Majlisul Hukama yang diketuai oleh Syekh Azhar sendiri, Profesor Ahmad Thayyib, dalam menjalankannya, itu berusaha menghadirkan makna wasati itu adalah makna yang paling proporsional gitu ya. Bukan makna yang pencaplokan dengan istilah moderat, kemudian melahirkan sikap toleransi, kemudian melahirkan sikap sinkritisme, bukan gitu ya. Maka dalam konteks yang ada, maka ayat-ayat yang menyebutkan rahmatan lil alamin gitu ya, kemudian prinsip-prinsip yang la ifrat wala tafrid, lalu hadis yang menyebutkan la doror wala diror, memang itu adalah sebuah landasan yang memang seperti tadi dikatakan ketika Rasul mengatakan al halal bayin wal haram bayin, itu sebuah bentuk sikap yang tegas dalam hal-hal yang sesungguhnya dalam perkara abu-abu sekalipun itu ada tendensi dalam Islam itu untuk menghindarkan begitu ya. Maka tugas kita ini yang sesungguhnya sangat berat ketika kita dihadapkan istilah-istilah yang sesungguhnya saat penerapan di masyarakat kita juga menjadi, terutama dalam kalangan masyarakat awam ya, ketika dibenturkan istilah misalnya Ahlussunnah wal Jamaah. Manhum Ahlussunnah wal Jamaah? Siapa yang disebut dengan Ahlussunnah wal Jamaah? Hatta kemudian Mu'tazilah sendiri pun, Syiah sendiri pun, dan kelompok sekte-sekte muslim sendiri yang lain itu mengakui bahwa mereka itu Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi bagaimana konteks yang kita sebut dengan Ahlussunnah wal Jamaah itu sendiri? Maka dari itu ini menjadi tugas kita semua ya untuk menjelaskan bagaimana sebenarnya pemahaman makna wasat yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Tentunya lagi-lagi saya bisa mengatakan begini, kekeliruan orang dalam memahami konsepsi moderasi beragama tersebut adalah ketidakpemahamannya atau hadirnya pemahaman yang tidak utuh terhadap pemahaman Islam dari sumber-sumber aslinya gitu ya. Artinya ketika dia tidak, mohon maaf, tidak mampu berbahasa Arab dengan baik, tidak pernah mengakses kitab-kitab Arab, tidak pernah memahami secara detail bagaimana karya-karya ulama Arab klasik itu, saya yakin, seyakin-yakinnya masih ada kekurangan pemahaman moderatisme itu sendiri atau moderat yang kita katakan. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran, di dalam hadis, pendekatan bahasa, maka yang kita sebutkan tadi ya, berangkat dari nas, dalil, Al-Quran dan hadis, dan bermuara kepada maslahat, ini sebuah koridor yang membuat kita dituntun untuk bersikap moderat tadi. Artinya, kalau misalnya ada orang yang menyatakan moderat, tapi dia tidak berangkat dari nas Al-Quran dan hadis sebenarnya, ya tentu kita katakan ini bisa jadi yang kita sebut dengan ekstrim kiri, karena dia mengambil maslahatnya saja,
mengatasnamakan rahmatan lil alamin, tetapi sungguhnya membuat agama itu menjadi kacau balau, itu ekstrem kiri. Atau mungkin ada kelompok yang sangat-sangat ketat sekali dengan mengagungkan nas, gitu ya. Kita sebut saja dulu kehadiran Al-Khawarij, kita katakan kelompok yang memahami Al-Quran yang terlalu berlebihan, itu juga ekstrem kanan kita katakan, di mana nas yang ada dipahami secara kebahasaan sehingga tidak menjadi proporsional untuk diamalkan dan terjadi gesekan, benturan di masyarakat. Maka dua titik ini yang sesungguhnya yang menjadi barometer kita ketika dia mampu memahami nas, mampu memahami Al-Quran dan hadis dengan baik dan benar, mampu memahami bagaimana uraian ulama-ulama kita yang klasik ataupun yang kontemporer yang berada di Timur Tengah, itu kita bisa kemudian mengejawantahkan dalam pemahaman maslahat ataupun kebaikan yang diinginkan oleh syariat. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, mungkin terakhir ini ada pertanyaan yang disampaikan lewat chat ya. Mungkin saya bacakan. Ada beberapa chat ini, tapi nada isinya adalah sama senada ya. Jadi pertama ini dari Pak Bakri ya, dari Maluku nih, daerah On Air ya, Kepulauan. Apakah moderasi itu benar dibutuhkan masyarakat, atau ini bagian dari usaha yang dilakukan oleh Kemenag dengan organisasi underbownya? Dari Ibu Musda ini juga hampir sama pertanyaannya, sekitar Kemenag juga yang sekarang ini banyak direspon oleh para kaum muslimin dari kegiatan-kegiatan yang melibatkan pihak-pihak lain dalam kegiatan umat Islam, misalkan ibadah haji yang petugasnya non muslim ya. Apakah ini bagian dari moderasi atau toleransi? Silahkan Ustaz. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih atas pertanyaannya tadi. Kalau misalnya pertanyaan begini, apakah moderasi itu benar adanya konsep yang saya tidak tahu secara khusus Pak ya, saya mohon maaf untuk perkembangan yang ada di Indonesia, mungkin saya kurang up to date secara langsung atau saya tidak menyentuh langsung atau berkomunikasi langsung dengan pihak-pihak pemangku kebijakan yang ada. Tapi yang saya pahami begini, dalam konsepsi moderasi yang kita pelajari atau kita pahami ketika kita belajar di Timur Tengah, itu adalah bagian yang memang sesungguhnya secara spirit itu adalah bagian daripada Islam yang ada gitu ya. Dengan seperti yang kita katakan, saat Rasul menyatakan khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara itu adalah pertengahan. Lalu Rasul mengatakan la darara wa la dirara, tidak boleh memudaratkan bagi diri kita dan tidak boleh memudaratkan kepada orang lain. Nah, nas ini, dalil ini bisa saja kemudian dipakai, dipahami, diinterpretasi dengan berbagai macam gitu ya. Dan itu bisa ditempatkan sesuai dengan kepentingan masing-masing. Tapi satu hal yang ingin kita dudukkan di sini adalah apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk memberikan kebaikan bagi semua pihak. Itu adalah poin pertama yang Allah menginginkan ya, kemudahan ya untuk setiap orang melakukan sesuatu gitu. Nah, lantas bagaimana nanti dikaitkan dengan kebijakan pemerintah? Kan itu kan ada kajian khusus tentang, kalau dalam keilmuannya itu kita sebut dengan siasat syariah dan lain sebagainya. Tapi dalam konteks yang keilmuan yang kita sebut dengan moderasi, sifat yang saat nas itu ada, kita dituntut untuk bisa memahami nasnya itu pertama tidak ala kadarnya, tetapi kita mampu memahami nas itu, kemudian mampu melihat teks, menyesuaikan dengan konteks tanpa keluar daripada koridor-koridor. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Tidak boleh keluar daripada koridor-koridor yang sudah ditetapkan dalam nas tersebut. Maka saya teringat ketika masa perkuliahan itu sempat kita diskusi dengan salah satu profesor kita di Cairo University. Beliau itu termasuk pengajar dosen terbang yang ada di beberapa universitas di Amerika. Jadi beliau saat menyatakan begini, problem kita adalah umat Islam kita sekarang ketika berbicara tentang hukum, kita hanya mampu membicara tentang syariah itu di kalangan internal kita, yang terkadang saat mengkomunikasikan juga kita tidak bisa mengakomodir banyak pendapat gitu. Artinya memang rasionalitas yang dibangun itu terkadang
tidak tersampaikan komunikasinya dengan baik gitu ya. Nah, maka dalam konteks yang kita sebut dengan moderasi tadi, ya kita katakan bahwa Islam itu ya prinsip sebagai rahmatan lil alamin adalah poin yang memang harus kita jawantahkan bersama dengan satu catatan tidak boleh melanggar koridor-koridor yang ada. Kita yakin bersama para ulama-ulama kita yang masih dalam pemahaman yang kemudian masih hanif, yang masih lurus, itu tetap tidak membenarkan apa yang sifatnya sudah sawabit, yang qat'i, dan itu tidak mungkin melanggar satu larangan, ya tidak mungkin bisa melanggar, ya dan tidak mungkin mengabaikan satu perintah karena memang jelas yang sawabit tetap adalah tetap, tapi yang mutaghayyirat ini adalah menyesuaikan ruang dan waktu sebagaimana kemudian dalam hukum yang ada. Wallahu a'lam. Ikhwan Fillah, Bapak Ibu yang hadir Jumatnya pada pagi hari ini di Indonesia Barat ini sudah jam 7, mungkin kalau di Kairo sudah jam 3 kali ya, jam 3 dini hari. Di Amerika tadi yang dari Amerika mungkin baru jam 7 juga, 7 sore. Baik, atas paparan dan pencerahannya pada pagi hari ini, semoga bermanfaat buat kita semua, menjadi hasanah yang bisa dikembangkan, ditindaklanjuti sebagai bagian dari kehidupan beragama di tanah air. Saya kira ini yang bisa disampaikan oleh narasumber. Mudah-mudahan di lain waktu bisa lagi mengisi di acara Jumat pagi ini ya. Dari saya mohon maaf ini untuk mewakili Pak Sekjen yang sedang ada tugas di Bandung. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah sehingga materi ini bisa kita serap dan kita amalkan. Untuk itu mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Ustaz wabarakatuh. atas pencerahannya. Terima Buat kasih. bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir, silakan kalau mau curhat-curhatan ya. Mohon pamit karena ada Jazakallah khairan, Dr. Ferry. Masya Allah. Syukran, afwan. Sama cerita Muktamar. Assalamualaikum Pak Ahmad. Ini perlu ada kajian reguler ini, terutama masalah moderasi beragama tadi itu wasatia itu loh. Ya, terutama soal makosid syariah itu. Jadi ada kajian reguler di luar dari kajian Jumatan ini. Ya usul. Referensi Imam Asyuyuti soal makosid syariah mungkin bisa kita kembangkan. Setuju Bang Saleh. Setuju. Terutama tadi kajian kitab yang disampaikan Ustadz tadi, katanya sudah ada tulisan dari seorang ulama tentang apa namanya batasan-batasan yang dimaksud dengan maslahat tadi dan apa diror tadi. Ya, Maksadat. baik. Ya, untuk materi slide saya kira bisa di-download itu di chat ya, biar bisa langsung di chat, di-download materinya biar bisa didaur ulang ya untuk ngisi kajian di tempat lain. Ya, diubah sesuai. Ya. Walaupun mungkin materinya sama kan penyampaiannya bisa berbeda juga ya. Saya kira demikian. Terima kasih Pak Ketum, Pak Sekjen, dan Bapak Ibu sekalian yang hadir. Saya mohon pamit ya. Pak Saleh, ya, Pak Ustadz Ferry, terima kasih. Assalamualaikum. Mari Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin Kanda Yunda untuk close semua ya.